Shalom, selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mulai ibadah kita di ibadah Kapel Ekstensi Baptis Bandung. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati, kita siapkan diri kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang mengalami pergumulan berat, datang di tempat ini dengan hati yang berbeban berat. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bila hati terasa berat. Mengerti bahwa ku
Benar Tuhan, ketika kami berbeban berat, ketika kami merasakan hal yang berat, banyak pergumulan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber harapan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menolong kami. Engkaulah atas jawaban setiap pergumulan hati kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa hati kami, jiwa kami. Biarlah waktu kami saat ini kami mau siapkan dan kami mau serahkan untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah kami hari ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang aja saudara-saudari untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kebenaran yang disampaikan biarlah itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian. Kau berfirman. Terima
Kita bersyukur berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini, sekalipun masih secara daring, tapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita untuk boleh terus beribadah mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan adalah tentang bijaksana dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kita mungkin sering mendengar atau bahkan kita juga pernah mengucapkannya, waktu itu adalah uang. Time is money. Waktu itu adalah uang, berarti waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, bahkan saat kita beribadah hari ini, kita menggunakan waktu. Dan kalau ada orang yang bertanya, satu hari ada berapa lama? Orang akan mengucapkan, ataupun kita semua akan menjawab, ada 24 jam. Berarti ada waktu 24 jam dalam satu hari yang bisa kita lalui setiap harinya. Dan sebelum kebenaran firman Tuhan saya bagikan, saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dan urapi kami satu persatu, supaya kami juga boleh memahami, mengerti akan setiap pesan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajari kami karena kami siap untuk diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan adalah bijaksana dalam mengatur waktu yang Tuhan berikan. Yang saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 bunyinya seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang sama-sama kita dengarkan, kita belajar supaya kita bisa bijaksana dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita mau menjadi orang arif, bukan menjadi orang bebal. Kita rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau menjadi orang arif, bukan orang bebal. Kata arif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bijaksana, cerdik, cerdas, mudah untuk mengerti. Dengan kata lain, orang yang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang mudah mengerti, orang yang mudah untuk diajar, dan orang yang mau mendengar ataupun suka diberikan nasihat ataupun perintah. Sedangkan kebalikannya yaitu orang bebal. Kata bebal artinya sulit ataupun sukar untuk diajari, mau menang sendiri. Dengan kata lain, orang bebal itu adalah orang yang hanya mau melakukan kehendaknya sendiri sekalipun itu salah. Orang yang tidak mau mendengar nasihat ataupun perintah dari orang lain ataupun teguran dari orang lain. Kalau kita pernah mendengar orang bebal ini sering sekali mengatakan orangnya ngeyel. Udah salah masih tetap ngotot. Udah salah nggak mau dikasih nasihat. Bebal sinonimnya adalah bodoh. Dan kita percaya kalau kita disuruh atau diperharapkan dalam dua pilihan ini, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita nggak mau menjadi orang bebal, tapi orang arif. Orang bebal yang sukar untuk mengerti, sedangkan orang arif adalah orang yang mudah untuk diajar. Kita rindu supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh terus mewarnai kehidupan kita. Diingatkan kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, menjadi orang arif yang bijaksana dalam mengatur setiap waktu yang Tuhan berikan dengan berbagai kegiatan
yang ingin kita kerjakan. Untuk itu, menjadi orang arif berarti kita juga mau tidak menunda-nunda sesuatu yang ingin kita kerjakan pada saat itu juga. Kadang-kala kebiasaan kita, bahkan saya juga pernah melakukannya, menunda sesuatu yang seharusnya bisa saya selesaikan pada waktu itu dengan alasan nanti dulu, sebentar, atau masih ada waktu, waktunya masih agak lama, lusa dikerjakan besok, akhirnya jadi menumpuk, akhirnya jadi mungkin terlupakan yang seharusnya makna yang harus kita kerjakan hari itu bisa selesai, dan tugas-tugas yang kita harus selesaikan bisa kita kerjakan dengan baik. Akhirnya kita tidak selesaikan dan menjadi terbengkalai, nggak ada maknanya sama sekali. Kita mau sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Para mahasiswa yang saya kasihi, ingatlah, waktu akan terus maju, berjalan maju ke depan, tidak akan pernah berhenti ataupun mundur ke belakang. Kecuali kita sudah dipanggil Tuhan, maka waktu kita akan berhenti bekerja, berhenti untuk melakukan segala kegiatan ataupun aktivitas. Waktu akan terus berjalan maju ke depan. Artinya sebagai mahasiswa, gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan ada di kampus. Kalau untuk menyelesaikan gelar sarjana S1 dibutuhkan 4 tahun kuliah di kampus, mari lulus tepat waktu. Jangan tunda lagi memperpanjang 1 semester, memperpanjang 2 semester, sehingga lulus 4,5 tahun ataupun 5 tahun. Kalau bisa selesai 4 tahun, kenapa harus lama? Jangan tunda sesuatu yang baik, yang punya makna dalam kehidupan. Jangan tunda untuk melakukan sesuatu dengan segera, tepat pada waktunya. Sehingga waktu yang ada tidak percuma terbuang begitu aja. Menjadi orang arif berarti juga menjadi orang yang bijaksana, tidak menunda sesuatu untuk melakukan yang benar, yang berguna, yang bermanfaat. Lalu, ketika kita menjadi orang arif, bukan menjadi orang bebal, lalu kita juga mau belajar untuk melakukan dengan segera apa yang menjadi bagian kita, tidak menunda-nunda, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kita juga mau belajar di dalam hal ini, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan bukan berarti hanya sekedar tahu. Mengerti bukan hanya sekedar, oh iya saya tahu, bukan hanya sekedar itu. Tapi mengerti kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, berarti kita juga punya waktu, punya kesempatan untuk datang berkomunikasi dengan Dia. Untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan punya janji yang luar biasa bagi kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memahami setiap waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, kita juga punya waktu untuk berkomunikasi dengan Dia, menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan memaknai untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, ada satu proses yang kita alami, kita menjadi semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai penutup saya ingin bacakan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta Tuhan yang pimpin kita, berjalan di depan kita, mengajar kita. Dengan hari-hari yang kita lalui, minta pimpinan Tuhan, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana untuk memanage, mengatur semua waktu yang Tuhan berikan untuk kita miliki. Sehingga sebagai kesimpulannya, saya rindu supaya semua kita juga, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi, yang sebentar lagi mungkin akan mengikuti sidang skripsi, mari sama-sama pergunakan waktu, kesempatan yang ada untuk boleh terus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri. Mengatur waktu dengan bijaksana bukan hanya sekedar mengisi, menulis jadwal. Mengatur waktu dengan bijaksana bukan hanya sekedar begitu banyak jadwal yang kita tulis, yang kita isi dengan berbagai kegiatan. Tetapi mengatur waktu dengan bijaksana dengan baik adalah bagaimana kita dapat menggunakan waktu
yang kita miliki, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, dengan yang bermanfaat, yang bermakna. Bagi para mahasiswa, kami semua para staf dosen dan juga mungkin staf yang ada di kantor, kita masing-masing punya tanggung jawab untuk melakukan, mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan ada dalam bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bijaksana mengatur setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kami juga semakin belajar lagi bahwa betapa berharganya waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk boleh kami lalui, waktu-waktu yang kami miliki untuk sesuatu yang bermanfaat, yang bermakna dalam hidup kami. Baik itu sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai staf di kantor, apapun yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk kami kerjakan, kami boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita merespon firman Tuhan dengan pujian. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya, bila saudara seiman hidup dalam kapel kami hari ini. Kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan persembahan yang sudah kami berikan, boleh semua itu untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Dan kami bersyukur Tuhan kalau ibadah kami telah selesai. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segala aktivitas kami selanjutnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.